Oke. Nah, hari ini akan saya lanjutkan mengenai materi bab keempat mengenai kesebangunan dan kongruensi ya. Tentunya kalian harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan kesebangunan, apa itu yang dimaksud dengan kongruensi. Ya. Bangun ini merupakan sebangun atau dengan kata lain ini adalah sebangun dan kongruen ya. Nah, untuk sebangun dan kongruensi sudah pernah dengar kata istilah sebangun atau kongruensi? Sudah pernah dengar belum? Halo? Kalau saya belum sih, Pak. Belum ya? Oke. Jadi sekarang kita lihat bentuknya dulu. Nah, jadi kalau sebangun atau kongruensi itu ada dua objek yang harus dibandingkan. Nah, saya punya bentuk seperti ini. Kan? Gini aja, persegi panjang. Kemudian bentuk lagi. Itu lagi misalkan terus bentar. Biar tahu lu posisinya kayak gini aja nih. Nah, saya pakai gambar segitiga aja. Saya pakai gambar segitiga. Oke. Atau pakai apa ya? Kemudian ada lagi misalkan nih sebentar ya, saya gambarkan dulu. Nah, kemudian di sini gambarnya memiliki ukuran misalkan di sini adalah 4 cm, 4 cm. Di sini 8 cm, ini 8 cm. Ini 4 cm, 4 cm. Misalkan di sini 4, di sini 2 cm. Di sini 4 cm, di sini 8 cm. Ini 2 cm, di sini 4 cm. Nah,
Kemudian saya beri tanda gambar A, gambar B, gambar C, gambar D, gambar E, gambar F. Ya. Nah, sebangun dan kongruen. Ya. Yang dimaksud dengan sebangun itu merupakan bangun yang memiliki sudut yang sama, ya, dan bentuknya gimana ya? Kalimatnya biar gampang. Bangun yang memiliki besar sudut sama dan ukurannya senilai. Nah, sedangkan kalau kongruen bangun yang memiliki besar sudut dan ukuran yang sama. Nah, tahu bedanya nggak ini? Kalau sebangun, itu bangun memiliki besar sudut sama dan ukurannya senilai. Sedangkan kalau kongruen, itu bangun yang memiliki besar dan ukurannya yang sama. Ya. Dengan kata lain, kalau untuk yang sebangun, poinnya adalah ukuran sudut sama. Ya. Ukuran panjang itu senilai. Sedangkan kalau kongruen itu sudut sama, panjangnya juga harus sama. Nah, dari gambar A, B, C, D, E, F, manakah gambar yang sebangun? Yang sebangun yang mana, kemudian yang kongruen yang mana? Yang sebangun yang mana? Atau yang kongruen pasangannya yang mana? Silahkan. Ayo. Kalau yang sebangun itu A sebangun dengan B, ya. Kemudian D dengan E, F dengan E, ya. Sedangkan kalau yang kongruen itu A, nah ini ada tanda sama dengannya, ini dengan C. Ya. Hanya itu, kemudian D dengan F. Paham nggak? Jadi kalau sebangun yang sama itu hanya sudutnya, sedangkan
panjang sisinya itu memiliki perbandingan yang sama. Sedangkan kalau kongruen itu sudutnya sama, ukurannya juga sama, istilahnya sama persis, istilahnya sama. Dengan kata lain, kalau sebangun dalam transformasi geometri ini adalah yang dilatasi, ya, dilatasi. Gambarnya dilatasi. Kemudian kalau kongruen itu yang rotasi dan juga pencerminan, itu refleksi. Bisa juga ini yang digeser berarti translasi. Nah, ini kalau dalam bentuk geometri transformasi. Sebangun itu dengan kata lain diperbesar atau diperkecil. Sedangkan kalau kongruen mau diputar, mau dicerminkan, atau mau digeser, yang penting bentuk dan ukurannya sama. Nah, kalau kongruen itu adalah bentuk dan ukuran sama. Ya. Tetapi kalau sebangun ini bentuknya sama. Ya. Tetapi ukurannya tidak sama. Ukurannya adalah senilai. Tahu bedanya antara ukuran yang sama dengan ukuran yang senilai? Tahu bedanya enggak? Kalau sama itu sama persis, Pak. Nah, kalau sama berarti sama persis. Sedangkan kalau senilai berarti harus dibandingkan dulu itu ukuran sisinya. Kita cek untuk yang 4, ya, sisi bagian atas dengan sisi yang bagian atas, 4 dengan 8, 4 dengan 8. Sedangkan yang kiri dengan yang kiri ini juga 4 dengan 8. Perbandingannya 1 berbanding 2. Nah, perbandingannya adalah senilai, sama. Ya, perbandingannya senilai. Sedangkan kalau yang di sini 2, yang pendek adalah 2 berbanding yang pendek, ini berarti 4. Yang panjang itu 4, yang panjangnya di sini adalah 8. Perbandingannya adalah senilai. Gitu. Oke. Bisa dipahami? Tahu bedanya sebangun dan kongruen? Tahu ya? Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan, silahkan. Pak Wahyu, Ya, ini nanti dikirimkan ya Pak, videonya ke GCR Pak? saya kirim di YouTube. Oh, oke. Ya, Terima kasih Pak. ya, tapi jangan lupa subscribe. Nama channel Bapak apa Pak? Asisi Wahyu. Oh, oke. Cari Saya aja, subscribe ya, semuanya Pak. ada di situ. Ya. Subscribe. Ya, bukan subscribe tapi subscribe. Oke. Lanjut ya. Lanjut Pak. Oke. Sekarang saya punya gambar misalkan segitiga nih. Segitiga, oh, warnanya yang saya ganti. Warna hitam. Kok nggak muncul lagi nih? Nah, seperti ini. Oke. Kemudian yang satunya gambarnya warnanya biru.
Kurang lebih seperti ini. Ya. Saya perbesar dah. Dulu, kok nggak mau geser? Nah, kemudian di sini adalah sudutnya misalkan 100. Kemudian di sini adalah 30. Kemudian yang di sini adalah misalkan 70. Nah, 70. 50, sedangkan di sini 30. Ini segitiga A, B, C. Sedangkan yang di sini segitiga D, E, F. Ya. Jadi langkah pertama, kalian tentukan besar sudut yang bersesuaian. Ya. Sama enggak kira-kira? Besar sudut yang bersesuaian sama enggak? Dari segitiga ABC dengan segitiga DEF. Sekarang lihat sudut A. Sudut A besarnya berapa ini? Besar sudut A berapa? Halo? Ntar dulu, Pak. Masih ingat sifat dari segitiga? 50, Pak. Jumlah total sudutnya itu besarnya berapa derajat? 180. Di sini sudah ada 100, sudah ada 30, maka sisanya berapa? 50, Pak. 50. Sedangkan yang di sini 30, ini udah ada 50, maka di sini berapa? 100, ya. Nah, maka kita tentukan sudut yang bersesuaian dulu, yang mana? Berarti sudut A pasangannya akan sama dengan sudut E, ya. 50, 50. Sudut B akan sama dengan sudut F. Sudut C akan sama dengan sudut D, ya. Nah, harus disesuaikan terlebih dahulu. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah bandingkan. Bandingkan ukuran panjangnya atau ukuran sisi. Nah, ukuran sisi yang bersesuaian. Ya. Hati-hati di sini, kalian harus menamainya ya, istilahnya mengurutkan, diurutkan dulu nih. Berarti itu segitiga ABC.
berbanding dengan segitiga apa? Urutannya apa ini? ABC, A-nya tadi 50, B-nya 30, C-nya 100. Maka di sini menulisnya adalah E, F, D ya. Sesuai dengan di sini urutannya. Segitiga A, B, C akan sama dengan dibandingkan dengan segitiga E, F, D. Menulisnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Maka AB, AB kita tandai. 50 dengan 30. Ya. Segitiga 50 dengan sudut 50 dengan 30. Kita cari 50 dengan 30. Berarti sudut apa? Sisinya yang mana? Sisi EF. BC 30 dengan 100. Cari yang 30 dengan 100 berarti FD. Ya. Sedangkan AC 50 dengan 100. 50 dengan 100 berarti DE. Nah, paham di sini? Sudah paham belum? Paham, Pak. Nah, dari yang saya tandai kotak ini belum tentu samanya. Jadi nanti tergantung dari soalnya. Sudutnya atau sisinya yang bersesuaian, yang mana kalian harus bisa menentukan. Nah, jadi persamaan ini sebenarnya memiliki 3 persamaan. Yang pertama, persamaan ini saya beri tanda persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Berarti pasangannya adalah 1 dengan 2. Nah, kita tulis artinya itu AB berbanding EF sama dengan BC berbanding FD. Atau 2 dengan 3, berarti BC FD sama dengan AC per DE. Atau bisa jadi 1 dengan 3, berarti AB EF sama dengan AC per DE. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Sekarang misalkan ada contoh soal. Saya gambarkan adalah suatu segitiga. Sama segitiganya seperti ini. Ini A, B, C, D, E, F. Misalkan di sini 30, maaf, di sini. Ini adalah 30 derajat. Di sini misalkan 70 derajat. Sedangkan yang satunya ini adalah 70 derajat. Di sini 80 derajat. Ada panjangnya ukuran sisinya di sini misalkan
4. Di sini 8, di sini 6 misalkan. Kemudian di sini adalah berapa ya? 14. Misalkan. Tentukan panjang BC dan DF. Misalkan ini saya beri tanda X, ini Y. Ya. Nah, kalau seperti ini langkah pertama apa? Ya. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah sesuaikan dulu untuk sudut dan sisinya. Nah, kita cari sudutnya. Sudut A sama dengan 70. Ya kan? Maka yang sama dengan 70 yang mana? Sudut D. Ini juga 70. Sudut B itu adalah 30. Maka, nah kita lihat yang 30. Maka yang mana? Nah, ini harus dicari dulu. Berapa itu? 180 dikurangi 80 dikurangi 70. Berapa itu? 30. Nah, berarti sudut F ini juga 30. Nah, sudut C berapa? Nah, cari 180 dikurangi 30 dikurangi 70. Berarti sama dengan 80. Nah, berarti sama dengan sudut E, 80. Nah, membuat perbandingannya, langkah kedua adalah buat perbandingan. Segitiga ABC akan sama dengan segitiga apa? Nah, ABC. Nah, tinggal diurutkan aja. DFE. DFE. Nah, maka AB akan berpasangan dengan AB berpasangan dengan 70-30. Cari 70-30. 70 dengan 30. Berarti DF. BC. BC ini 30 dengan 80. Cari 30 di sini dengan 80. EF. AC. AC itu 70 dengan 80. Cari 70, 80 berarti yang DE. Nah, tinggal kamu masukkan angkanya. Panjang AB berapa? Panjang AB 6. Panjang DF, DF masih Y. Panjang BC, X. Panjang EF, EF 14. Panjang AC 4. Panjang DE 8. Nah, maka dari sini artinya apa? Persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Ya.
Kalau kita mau mencari panjang BC, maka yang dipakai yang mana persamaannya? BC yang di sini. BC itu yang X. Berarti yang X. Pakainya persamaan yang mana? Persamaan yang kedua, ya. Berarti X per 14 sama dengan 4/8. Sudah. Boleh dicoret dulu, disederhanakan. Coret, coret, 1, 2. Kali silang. Berarti X sama dengan 14 kali 1 dibagi 2. 7. Nah, kemudian mencari DF. DF itu yang Y, berarti pakainya persamaan yang ketiga. 6 per Y sama dengan 4/8. Sederhanakan 1 berbanding 2. Dikali silang, berarti Y kali 1, Y, 6 dikali 2. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan. Cukup paham? Paham, Pak. Oke. Kemudian nah, kita lihat lagi nih contohnya dari buku paket. Bentar. Oke, kalau paham, saya clear. Halaman 239. Soal nomor 4. Ya. Di situ ada gambar. Yang pertama seperti ini. Ini siku-siku. Di sini 16, 28, E, F, G, H. Ini 127 derajat sudut X. Kemudian yang satu lagi gambarnya adalah seperti ini. Di sini siku-siku. Ini Y derajat. Ini Z derajat. A, B, C, D. 35 cm. 20 cm. Nah. Oke. Dari sini diketahui
bangun di atas itu adalah sebangun, ya. Nah, terus menjawabnya bagaimana? Maka kita pasangkan nih. Kita pasangkan sudutnya. Oke, di sini adalah siku-siku. Berarti berapa ini? 90. Di sini 90. Maka sudut X-nya berapa ini? Kita cari dulu sudutnya. Cari sudutnya terlebih dahulu. Sudut X derajat berapa? Ayo. Berapa? Nah, kalau untuk segi 4 berarti totalnya berapa? 360 ya, dikurangi 90, dikurangi 90, dikurangi 127 derajat. Ini 90, 90, 180. 360 dikurangi 180 masih 180. Nah, ini 180 berapa itu? 3, sisanya adalah 53 derajat. Ya. Sudut Y berapa? Sudut Y itu akan sama dengan sudut H, karena itu adalah sebangun. Posisinya sudah sama. 127 derajat. Sudut Z. Z-nya akan sama dengan X derajat. Berarti 53 derajat. Ya. Nah, kita pasangkan perbandingan sisinya. Kita pakai trapesium yang sebelah kiri. Misalkan dari E, F, G, H akan berbanding dengan, nah, berapa nih? Yang mana nih? Urutannya, mengurutkan sisinya, mengurutkan sudutnya apa nih? Berarti dari A, B, C, D. EF. EF. Kita cari EF. Pasangannya adalah 90 dengan 90. Di sini siku-siku berarti 90, ini juga 90. Di sini sudut Y tadi 127, ini 53. Ini juga 53. Nah, EF dengan AB. Kemudian FG dengan FG itu 90,53. Cari 90,53 berarti pasangannya adalah yang BC. GH. GH itu 53, 127. 53, 127. Berarti CD. Kemudian EH. EH itu 90, 127. 90, 127. Berarti AD. Nah, udah. Kita masukkan angkanya. EF. Belum tahu, tetap EF. Nggak ada. AB-nya 20. FG-nya 28. BC-nya 35, GH-nya tetap GH, CD-nya tetap CD, EH-nya
16 AD-nya tetap AD. Nah, maka kalau seperti ini yang sebagai patokan yang mana? Nah, yang sebagai patokan adalah yang di sini ya. Karena keduanya sudah diketahui. Artinya ini sama, persamaan 1 dan ini persamaan 2. Terus bagaimana yang di sini? Itu tidak perlu. Karena apa? Karena keduanya tidak ada ya, berarti tidak bisa dicari. EF per 20 sama dengan 28 per 35. Sederhanakan. Bagi 7, 4 bagi 7, 5. Kali silang. Berarti EF sama dengan 20 dikali 4 dibagi 5. Coret-coret. 4. 16. Ya. Kemudian mencari AD-nya. Berarti 16 per AD sama dengan 28 per 35. Sederhanakan 4, 5. Berarti AD atau 4 kali AD sama dengan 16 kali 5. Berarti AD sama dengan 16 kali 5 dibagi 4. Nah, coret 4. 4 kali 4, 4 kali 5, 20. Oke, sampai di sini paham? Itu untuk mencari EF dan AD. Sedangkan di sini disuruh mencari HG dengan CD. Bagaimana nih? HG dengan CD. Ada yang bisa caranya mencarinya? Halo? Kenapa, Pak? Untuk mencari HG-nya bagaimana? Nah, kita kembalikan lagi nih. Menggunakan Pitagoras. Oke, ya. EF-nya kita masukkan ke sini. Sudah diketahui 16. AD-nya ketemu 20. Nah, kita lihat untuk trapesium yang sebelah kiri ya. Ini saya potong. Ya. Nah, ini saya potong. Kalau di sini 16, maka ini akan 16. Maka sisanya berapa ini? 12. Di sini 16 sama. Nah, kita gambar. Di sini 16, di sini 12. Maka di sini berapa nih? Sisi miringnya. Perbandingannya? Bagi 4. Bagi 4 itu 4, bagi 4 itu 3, berarti ini 5 kali 4. 20. Ya. Nah, ini juga sama. Ini saya potong. Kalau di sini 20, berarti di sini ukurannya 20. Ini 20, berarti di sini 20, maka sisanya adalah 15. Nah, saya gambar di sini. Di sini 20, ini 15. Berarti di sini berapa? Ini bisa dibagi 5. Bagi 5 itu 3. Bagi 5 itu 4. 3, 4, 5. 5 pembaginya 5 berarti kalikan 5. 25. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Jadi menggunakan Pitagoras ya. Cara lain selain Pitagoras tidak ya. Kenapa tidak? Karena
GH dengan CD itu sama-sama belum diketahui ya. Kalau sama-sama belum diketahui berarti itu susah menggunakan perbandingan. Maka tetap menggunakan Pitagoras. Sampai di sini ada lagi yang mau tanyakan? Oke. Jelas, Pak. Oke. Kemudian soal nomor 3 silahkan dicoba. Dicoret-coret di buku kalian. Soal nomor 3 halaman 238 ya. Saya berikan waktu 5 menit, silahkan. Cari panjang AE. Nah, itu sudah diketahui bahwa kedua bangun itu sebangun. Berarti kalian cari pasangan yang gambar yang sesuai, sisi yang bersesuaian yang mana. Silahkan, 5 menit. Lima menit ya. Apa? Udah ketemu belum? Dilihat pasangan sisinya ya. Dari gambar itu kan ketahuan tuh. Yang bersesuaian yang mana. Ini oke, AE 24, ED 28, QR 36. Kita cek. Nah, dilihat dari situ, sini aja, Bu. Itu Pak Samuel atau saya? Oh, iya. Hah? Apa, Bu? Saya ini, Pak. Ya. Udah jamnya, Jai. Apa nih, Bu? Tentang bakso sama petis. Nggak ada itunya, Bu, sambalnya. Sambal nggak bikin ya, Pak? Airnya ini? Ya. Ayo itu sawi. Terus nggak ada gorengan? Gorengan nggak ada. Saya ini sambal pentah. Nanti jam berapa? Yang 12 ya? Iya, berapa? Jam 15.
Kalian oke, udah. Berarti dari situ yang bersesuaian yang mana nih? Ini gambarnya seperti ini, seperti ini. Ini yang satunya lebih kecil. Di sini 32, ini 24, 48, di sini 18, di sini 21. Panjang AE. AE-nya adalah di sini A, E, X misalkan. ED. ED-nya di sini misalkan Y. QR. QR-nya di sini Z. Ya. Jadi ini A, B, C, D. P, Q, R, S, T. Ya. Nah, pasangannya apa? Nah, kita tentukan dulu nih pasangannya, ya kan? AB berbanding dengan PQ, ya kan? Terus BC berarti berbanding dengan QR. CD dengan SR. DE dengan ST. Kemudian AE dengan PT. Nah, kemudian kamu masukkan nih angkanya. AB-nya 32, PQ-nya 24, BC-nya 48, QR-nya belum tahu, CD-nya belum tahu, SR-nya juga belum tahu, DE-nya belum tahu, ST-nya 21, AE-nya belum tahu, PT-nya 18. Nah, maka dari sini yang sudah diketahui keduanya yang mana? Berarti yang paling depan. Nah, ini sebagai patokannya yang dipakai. Sedangkan yang CD dengan SR, karena keduanya tidak diketahui, ini tidak dipakai. Ya. Tinggal kita bandingkan. Ini dengan di sini, ini dengan di sini. Nah, jadi kalau kita mau mencari panjang AE, pasangannya AE berarti kita tulis. AE per 18 sama dengan 32 per 24. Nah, sederhanakan. Bagi 8, 4 bagi 8, 3. Kali silang berarti AE sama dengan 18 kali 4 dibagi 3. Dicoret 6. 24. Kemudian ED atau DE sama. DE sama per 21 pasangannya dengan 32 per 24. Sederhanakan. Bagi 8, 4 bagi 8, 3. Berarti DE 21 kali 4 dibagi 3. Coret 7 kali 4, 28. Sedangkan QR berarti di situ adalah 48 per QR sama dengan 32 per 24. Sederhanakan. Bagi 8, 4 bagi 8, 3. Kali silang berarti 4 QR sama dengan 48 kali 3.
Berarti QR 48 kali 3 dibagi 4. Nah, ini 12. 36. Seperti itu. Ya. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Ya, Mbak Cantika tadi udah betul ya. Gampang ya. Jadi kuncinya adalah kalian harus bisa memposisikan sudut dan juga sisi yang bersesuaian ya. Yang bersesuaian yang mana ya kalian sesuaikan dengan gambarnya gitu. Sampai di sini ada yang mau tanyakan silahkan. Seperti tidak ada yang ingin ditanyakan, Pak. Oke. Ini sekarang silakan absen. Nah, di chat room tuh. Tanggal 4 bulan 11 tahun 2001. Ini ke Sabangan. Zoom. Sekarang. Diskusi. Ada 36. Tapi yang nggak masuk 6. Absen berapa ini? 1, 2, 3, 4, 4. Ya, nanti untuk PAS ya mungkin nantilah ya materinya. Rotasi bisa masuk, ya kok rotasi, transformasi dan juga bab ini mungkin ya. 2 bab nanti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4 dan 11. Absen 4, absen 11, 12, 13,
14, 15. 15 enggak ada. 17, 18, 19, 20. 22. 23. Pak Wahyu, Ya, Kak, apakah hari ini ada tugas ya, Pak? enggak ada. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Bentar. Absen 22. Oh, ada. 22, 23, enggak ada. 24, 25, 26. Pokoknya saya mengabsennya dari sini nanti ya. 26, 27, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 42. Oh, 26 ada. Jadi totalnya 36. Kok ini cuma 1, 2, 3, 4, 5. Nah, satu lagi nih. Siapa ini yang enggak ada? 1, 2, 3, 4, oke. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 enggak ada. 12, 13 enggak ada. 15 enggak ada. 16, 17, 18, 19, 20. Oh, absen 20. Absen 20. 21, 22, oke. 23. 23 siapa nih? Brandon, Pak. Oke, hari ini sudah cukup ya. Terima kasih. Absennya itu ya, jangan lupa ya. Udah, Pak. Ya, saya absen berdasarkan rekapan hari ini tadi ya. Baik, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. oke.